Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Reksi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Desember 2024. Minggu keempat ya. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya. Anggap ini reading for fun, supaya kita lebih memahami bahwasanya kartu ini bukan supranatural atau ramalan yang ya jujur saja dia nggak bisa ngeramal 100%, 100% ya kan. Ini prediksi. Yang bisa kita lakukan adalah mempelajari energi kita seperti apa, dan dari mempelajari bentuk energi kita bisa memprediksikan kedepannya gimana kan gitu. Oke, untuk Taurus, walaupun ini bacaan karir, kesehatan, tapi bisa juga ini jatuhnya ke asmara ya. Kadang ada gitu yang terbalik-balik, saya baca asmara ya malah cocoknya dia ke karir. Oke, ada Seven of Wands, yep, Ace of Cups, King of Cups, dan Ace of Pentacles. Ya, ada bentuk energi yang enggak akan menyerah. Dia akan bertahan dan dia akan selalu berusaha untuk mencari cara. Dia akan selalu mengoptimalkan energi dia mencapai apa yang dia mau. Nah, ini kita bisa lihat di sini dia memegang tongkat, di mana tongkat ini bertumbuh daunnya. Artinya tongkat yang dia pilih di atas punggungnya itu adalah tongkat yang memiliki potensi akan bisa bertumbuh, bisa menghasilkan. Nah, ini bisa jadi adalah bisnis, karir, pilihan karir kamu, bisnis, bakalan ada tantangan otomatis di sini. Banyak tantangannya. Burung di sini, burung gagak ini dia berwarna hitam ya. Ini menjadi simbol tantangan, obstacles, hambatan, ataupun masalah-masalah. Dan masalah itu, hambatan itu bukan cuma satu, ada 7 di sini gitu. Ada banyak gitu ya. Tetapi ada 7 pun tantangannya, ada juga 7, ada juga 7. Ini kekuatan kamu ya. Jadi angka 7 ini merupakan simbol kekuatan. 7 kalau di numerical artinya adalah kekuatan, bisa juga kelemahan. Enemy sama teman, musuh lawan. Jadi hambatan, keberhasilan. Jadi dia seimbang. Sekarang tergantung seberapa lihai kamu di dalam memahami kondisi keduanya. Jadi kalau kamu berada di situasi 50-50 nih, bakalan berhasil apa enggak, bisa melewati suatu masalah apa enggak, kamu kudu harus bisa menganalisis situasi. Kekuatan kamu tuh berapa persen? Kekuatan tantangan di depan kamu berapa persen? Nah, strategi untuk menghindari masalah di depan itu seperti apa? Aku punya ini nih, alatku gitu. Kita kan nggak cukup mengetahui alat kita itu fungsinya apa, kita juga harus tahu lapangan itu seperti apa. Ya kan, kita harus tahu lapangannya bagaimana supaya bisa menyesuaikan alat kita dengan lapangan tadi. Itu dia tuh. Tapi di sini untuk Seven of Pentacles, intinya dia nggak akan mau menyerah. Walaupun begitu berat tantangan yang ada di hadapannya. Dan pada dasarnya dia itu berhasil. Oke, untuk Ace of Cups, ya ada suasana hati yang baru, fresh, yang
ini ya, menyegarkan ya, seperti menyegarkan. Memang sih di sini ikannya tampak seperti sedih ya. Sepertinya sedih ikannya, mungkin karena air tidak berganti, air terlalu tenang, stagnan dia, terlalu tenang. Kadang dibutuhkan goncangan supaya oksigen di dalam air itu juga bergerak ya, dan ada air yang mengalir dari atas. Artinya ada perubahan, suasana hati yang berubah karena ada kondisi yang berubah. Kondisi hati yang berubah menjadi lebih baik artinya ada kondisi situasi yang di hadapan kamu berubah. Ya kan? Karena di sini ada tumbuh bunga nih. Bunganya tampak mekar dan juga ada ikan yang menari-nari di atas, melompat-lompat di atas. Ya cuman ikannya dari sini. Dia belum jatuh ke bawah, belum keluar ke tempat yang lebih luas gitu ya. Ya, mungkin dia masih merasa nyaman di situ. Cuman ada pilihan buat dia. Dia memilih tetap berada di atas cup atau dia keluar ke bawah. Kalau airnya ini terus mengalir, dia nggak masalah berada di sana terus ya kan. Tapi kalau airnya yang mengalir ini berhenti dan air di dalam semakin surut, semakin habis, maka dia bisa terjebak di situ, ya kan? Ada King of Cups. Untuk King of Cups-nya ini adalah energi seseorang yang memiliki kedamaian hati. Ya. Ini tenang, rasa empati yang tinggi, suka menolong, memberikan informasi, saran. Kalau ada orang yang datang sama dia memperoleh pandangan, saran, dia akan kasih tahu sesuai dengan pengalaman dia. Nah, dia seberapa kacau pun situasi di sekitarnya, dia nggak peduli ya. Dia bisa tetap tersenyum di sini, duduk tenang, memegang cupnya. Cup ini adalah simbol hatinya, ketenangan hatinya. Dia tetap menjaga cupnya supaya air di dalamnya nggak tumpah. Karena kalau tumpah semua udah dia nggak punya cukup untuk dirinya sendiri, yang ada kering kan. Nah kalau ini tumpah semua kan di dalam bisa kering. Kecuali kalau cup ini cup ajaib, terus dia ada air mengalir dari bawah ya kan. Nggak masalah dia bertumpahan. Yang tumpah-tumpah ini bisa dibagi-bagi sama orang ya kan, berbagi kasih, berbagi cinta. Ada Ace of Pentacles, ada sepertinya bonus, rezeki, ada parcel, mungkin ada parcel di sini ya kan. Beberapa di antara kamu yang menginginkan pekerjaan kamu selesai, ada rezeki dari usaha kamu, ya rezeki akhir tahun gitu ya kan, bakalan ada di sini ya. Oke, saya klarifikasikan untuk Seven of Wands-nya untuk Taurus. Untuk Taurus Seven of Wands ada ada The Hangman, The Death, dan juga Eight of Cups. Wow. Untuk debat sama dedeknya ada The Devil nih. Topnya ada Two of Swords. Seperti ada kebingungan, pikiran kayaknya nggak terlalu cerah di sini ya. Ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, sedih. Kadang faktor hubungan yang kurang sehat juga dengan orang terdekat kita bisa mempengaruhi emosi kita ya. Emosi ini bawa ke pekerjaan. Emosi, energi bentukan dari masalah percintaan bisa mempengaruhi rezeki. Ada The Death. Seperti ada babak baru yang akan kamu mulai di dalam kehidupan kamu, tetapi masih teringat-ingat dengan yang lama.
Sehingga memulai babak baru ini enggak 100% dengan hati yang gembira. Enggak 100% dia terbuka hatinya untuk memulai lembaran baru tadi ya. Ibarat ini seperti belum bisa move on dengan profesi atau pekerjaannya sebelumnya gitu ya. Sebelumnya mungkin kamu ada pekerjaan yang udah bagus, gajinya juga bagus, kamu juga senang di sana, tapi entah kenapa harus meninggalkan pekerjaan itu, dan ketika kamu berangkat memulai lembaran baru sekarang, setiap kali, entah kenapa saya ngerasa setiap kali memulai lembaran baru, kamu teringat lagi ke belakang, ke pekerjaan yang kamu suka itu gitu. Sehingga energi kamu ketika memasuki lembaran baru itu nggak pernah 100% kayak benar-benar menikmati lembaran baru itu, benar-benar memaknai lembaran baru itu gitu. Kalau kita mau memulai lembaran baru kan kita harus benar-benar bersih ya dari yang lama, ikhlas dengan yang lama gitu. Oke, untuk Ace of Cups supaya ya itu dia, kalau kita memberikan hati perhatian 100% pada pekerjaan kita, maka pekerjaan itu juga akan memberikan rezeki yang banyak 100%. Take and give. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai katanya. Dan hasilnya ya seberapa bagus ya, seberapa bagus juga kamu merawatnya, ibarat gitu ya. Ace of Cups. Untuk Ace of Cups-nya Taurus. Ada The World, Page of Wands, untuk the bottom of the deck-nya ada The Emperor. Ini ada The World. Bakalan ada keberuntungan, kamu ngerasa excited, dan kamu ngerasa lebih power, lebih stronger, lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Karena mungkin di awal kamu ngerasa ini ya, khawatir sedikit, gimana ya aku mau mulai lembaran baru ini. Aku bisa nggak kehidupanku, karirku, finansialku lebih baik lagi, apalagi menghadapi awal tahun ya kan. Ya, dan di akhir tahun ini saya ngerasa kamu tuh seneng karena ada rezeki. Ya, kamu antusias, passionate, makin tumbuh nih di sini semangat untuk berkarya, dan ditambah juga dari strength. Saya ngerasa ya, entah kenapa ya, bentuk the devil di awal tadi itu juga menjadi simbol karma. Seberapa besar kamu bermanifestasi, sebesar itu juga kamu akan menuai hasil yang baik di sini. Dan saya ngerasa hasil yang kamu dapatkan di sini membuat kamu sangat senang karena ada di sini tersenyum ya. Page of Wands-nya tersenyum dia, senang banget. Oke. King of Cups. Untuk King of Cups-nya Taurus. Ada The Chariot, ada Two of Pentacles, dan juga The Hermit. Wow. Two of Wands. Ada sesuatu hal yang selalu menarik perhatian kamu. Entah kenapa ya. Ini ada muncul lagi di sini The Devil. The Devil ini sepertinya energi kekhawatiran, ketakutan, energi negatif. Saya ngerasa ini seperti energi negatif yang kamu khawatirkan. Mungkin pernah terjadi sesuatu hal yang membuat kamu sangat-sangat sedih, dan kamu kalau teringat itu, aduh, aku siap nggak menghadapi itu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu pernah ngalamin orang tua kamu ini. Saya ngerasa seperti orang tua ya. Kalau misalnya kenapa-napa sama orang tua, aduh, aku siap nggak ya menanggung semua biayanya. Yang kamu pikir langsung adalah finansialnya, keuangannya gitu. Ini memang adalah anak-anak yang bertanggung jawab ya kan, bentuk anak yang bertanggung jawab. Cuman ya, coba kalau udah kepikiran seperti ini langsung berdoa.
Doakan yang baik-baik supaya panjang umur orang tua kita, ya kan? Ya, dan saya ngerasa kamu di sini semakin dalam berpikirnya. Aku harus bisa lebih matang, lebih dewasa lagi di dalam memanage keuanganku. Aku nggak boleh boros-boros lagi. Aku harus menabung. Nggak boleh aku uh, secara impulsif beli ini beli itu lagi. Aku harus memikirkan orang tuaku. Kenapa-kenapa dengan orang tuaku? Gimana? Atau bisa jadi energi The Devil ini adalah energi Capricorn yang kamu miliki ya. Bisa jadi kamu punya Moon Capricorn atau Rising kamu Capricorn. Atau bisa jadi Taurus ini adalah Moon kamu. Ya, yang menjadi masalahku itu selalu adalah keuangan. Karena kalau keuanganku nggak stabil, maka hatiku nggak tenang. Aku sekarang udah bisa ngelihat jelas, aku udah nge-spot nih. Hal yang membuat aku bisa tenang adalah ketika keuanganku stabil. Maka aku sekarang harus menyibukkan diriku, fokus kerja, supaya aku bisa menabung dan aku harus hemat. Apapun yang terjadi sewaktu-waktu yang membutuhkan dana, aku siap di sana. Oleh karena itu aku harus kerja keras dan juga memanage keuangan. Kamu juga di sini sepertinya berpikir ya, gimana caranya memiliki pekerjaan lebih dari satu, pengen mendapatkan income tambahan seperti itu. Oke, saya klarifikasi untuk Ace of Pentacles-nya. Untuk Ace of Pentacles, Taurus. Ace of Pentacles, Emperor, ada juga Four of Swords, dan juga Lovers. Wow, untuk the bottom of the deck kamu ada Seven of Swords. Untuk the topnya ada High Priestess. Wow. Iya, bakalan ada nih bonus parcel pemberian. Tapi ini kayaknya dari seseorang yang ada beberapa dari kamu pemberian dari seseorang yang mencintaimu, bisa jadi ini orang tua ataupun pasangan atau teman ya, atau bisa jadi ini adalah hasil dari upaya kerja keras kamu selama ini, kamu mendapatkan bonus karena pekerjaan kamu dinilai bagus ya, atau ini merupakan ya memang bonus tahunan gitu ya kan, karena The Lovers juga bisa menjadi simbol tanggung jawab ya, tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Ini sepertinya bonus ini ya memang udah tanggung jawabnya perusahaan atau tempat pekerjaan kamu memberikan THR, bonus, Emperor. Ya ini bisa jadi adalah atasan kamu. Ada Four of Swords, kamu mungkin di sini khawatir bakalan dapat bonus ini apa enggak. Kamu khawatir aku jadi nggak dapat, kalau nggak dapat gimana dong gitu ya kan. Sementara kebutuhanku banyak nih, akhir tahun, tambah lagi awal tahun baru, banyak acara, kebutuhan, anak-anak, ngikutin ini itu. Ya kak, aku berharap ada sih dari situ. Kalau ada itu ya cukup lah, masih bisa jajan, jalan-jalan. Tapi kalau nggak ada dari situ, aduh gimana dong gitu ya, kepikiran ya kan. Ya takut di situ, tapi ada. Saya ngelihat di sini ada ya. Juga ada di sini Seven of Swords. Trik. Saya ngerasa kamu mungkin bisa ya ngerasakan itu. Kamu bakalan bisa ngerasakan, kamu bakalan dapat apa enggak. Saya ngerasa sebenarnya suara hati kamu udah berkata iya bakalan dapat, akan ada itu rezeki itu gitu. Cuman entah kenapa di sini mikirnya yang lain-lain gitu ya. Dan kalaupun kamu mungkin agak sulit ya situasinya, sepertinya agak sulit dapat ini, kamu akan memiliki trik strategi tertentu untuk mendapatkan income
kayak THR dari orang-orang tertentu yang dekat sama kamu. Ada orang yang pandai loh meminta, pandai membujuk, merayu gitu. Pada akhirnya dia dapat gitu. Ya, oke, saya buka spiritual guidance-nya untuk Taurus ya. Entah kenapa muncul di pikiran saya ya, untuk Taurus tiba-tiba aja kadangkala memang ya kita kehilangan pekerjaan. Setelah kita kehilangan baru kita tahu bahwa pekerjaan itu berharga. Entah kenapa saya muncul pikirannya itu. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang menyesali ini ya, masa lalu, masih teringat belum bisa move on dari suatu pekerjaan yang ada memori yang menyenangkan di sana, sehingga kamu ngerasa itulah pekerjaan satu-satunya yang sangat kamu suka di antara pekerjaan yang pernah kamu jalani. Oke, untuk Taurus. Untuk yang pertama, dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality. Ya, ketika kamu tidur, kadang mimpi juga bisa ya memberikan kita sinyal, memberikan kita pesan. Tuhan, malaikat penjaga kita, dan juga your higher self. Your higher self itu jiwa kamu gitu ya, are giving you guided ideas, akan membimbing kamu pada ide, cara, jawaban, solusi untuk setiap persoalan, kondisi yang kamu butuhkan. Be sure to record your dreams in a journal. Ya, kamu pastikanlah atau semakin peka terhadap mimpi ataupun pertanda-pertanda yang kamu dapatkan, karena hal-hal yang semacam ini ya, yang memiliki valuable insight. Insight itu seperti pesan dari dalam yang sangat detail, yang berguna. Ya, berguna, that will help you manifest your desire into reality, yang bisa membantu kamu mewujudkan harapan-harapan kamu di dunia nyata. Ya, apa yang kamu inginkan? Kamu mungkin pengen terkenal sebagai content creator, kamu pengen terkenal atau bisa memiliki banyak view, punya penghasilan. Nah, gimana supaya bisa mendapatkan view yang banyak? Tentunya harus menciptakan, harus nge-create konten yang inovatif, yang edukatif, informatif, atau ada humornya gitu ya, yang menghibur, yang ada meaningnya, maknanya, nggak asal konten misalnya. Dan gimana caranya membuat konten yang berisi? Ya kan harus ada ide di sana kan. Ide itu udah terlalu banyak nih gitu ya kan. Ide itu mahal loh. Ya. Gimana caranya menggali ide? Ya dengan cara yang tadi ya. Ada apa nih? The Hermit di sini. The Hermit merenung, self evaluation. Juga tadi ada The Hierophant ya. Ini koneksi dengan the cosmos. Koneksi kita dengan semesta. Dan itu enggak terbatas. Enggak ada batasannya. Gudangnya segala ide ya di sana, gimana caranya gitu ya kan. Dan biasanya itu bisa terkoneksi lewat mimpi, pertanda-pertanda alam bawah sadar. Dalam keadaan kita itu trans, baru kita bisa merasakan itu. Ya, dan transnya itu juga frekuensinya beda-beda ya. Gak semua orang bisa mengalami trans yang sangat dalam, delta kalau nggak salah ya, dan bisa mengingat kembali pesan itu atau mimpi itu di alam nyata. Belum, nggak semua bisa, tapi kalau dilatih pasti bisa.
Okay, release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang melihat orang lain, aduh keuangannya selalu menanjak naik ke atas, bisa beli ini beli itu. Aku ya kayak gini terus gitu ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana ke sini, barangnya bertambah terus tiap tahun, kami ya begini-begini terus. Ya, kalau kita terus ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain, maka kita itu ngerasa kita nggak punya. Sama itu dengan afirmasi yang menyatakan bahwa kita tidak punya. Mohon maaf ya teman-teman karena tadi ada suara dari masjid. Oke, jealousy is an affirmation that you don't have something. Kecemburuan adalah merupakan afirmasi yang menyatakan bahwa kita itu nggak punya. And the universe manifests exactly as you affirm. Dan semesta itu akan memanifestasikan sesuai dengan apa yang kamu afirmasikan tadi. Ya. Jadi biarkan kesuksesan orang lain itu menjadi inspirasi bagi kamu yang dimana, oh ya dia sukses ya, aku juga harus bisa seperti dia, aku harus berusaha gitu. Daripada hal itu kamu jadikan kamu frustasi. Kesuksesan orang lain kamu jadikan membuat pikiran kamu jadi frustasi, ya kan? If they can have it, so can you. Kalau kalau mereka bisa, kenapa kamu enggak? Kamu juga pasti bisa. Cuman kadang-kala kan kita dipengaruhi oleh persepsi dan afirmasi-afirmasi yang tanpa kita sadari sendiri telah bermanifestasi terhadap semesta dan semesta memberikan itu sama kita, lalu kita komplain, aduh uangku segini, uang orang lain udah segini banyaknya, kenapa ya aku tabunganku 20 juta aja nggak ada sehingga sekarang orang lain tabungannya udah ratusan juta, atau orang lain bisa santai-santai, si dia bisa santai-santai ya sekarang ini, aku masih berusaha, enak banget dia ya gitu ya kan. Kadang kalau kita terlalu banyak membandingkan, terakhir itu membuat kita jadi pesimis. Ya, boleh sih membandingkan, tapi jadikan itu sebagai pemacu, menjadi penyemangat kamu, oh ya dia bisa seperti itu, aku juga harus bisa gitu loh. Oleh karena itu aku harus berusaha gitu ya kan. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.